demografi sangat luar biasa ya, sampai sekitar 30% jumlah penduduk usia produktif di Indonesia. Sementara di negara-negara lain ini yang banyak malah apa? Jumlah usia non produktif, usianya sekitar 65 ke atas. Di Jepang, negara semaju apapun lah, dominasi banyak orang-orang tua ya, jadi otomatis dia akan mengalami hambatan ya. Banyak yang sakit-sakitan ya, banyak mengalami problem masalah kesehatan dan sebagainya dan namun demikian tidak otomatis ketika bonus demografi ini dianugerahkan kepada Indonesia, namun ketika tidak dimanfaatkan dengan optimal justru akan terjadi namanya aging population. Bahaya ya. Apa? Itu ketika masyarakat tidak mampu lagi mengelola dengan cermat, malah memunculkan banyak apa? Problem-problem baru. Pak, mari kita sebagai generasi muda untuk terus berkarya, melakukan gebrakan-gebrakan yang terbaik untuk pembangunan dan kemajuan bangsa. Seperti kegiatan hari ini luar biasa. Nah, dengan demikian kita berharap ya, semoga kegiatan ini betul-betul memberikan useful ya, memberikan manfaat pada kita. Pada sesi tugas ya, atau barangkali sebelum tugas ada yang ingin bertanya, monggo kita berikan kesempatan Mas Naga yang bertanya gitu. Sambil ini ada tugas, jadi seusai wawasan Nusantara maka ada tugas yang perlu dilakukan. Pertama satu gitu, tuliskan dalam 3-5 paragraf. Tantangan ngoten nggih. Pertama adalah implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, tuliskan implementasi asas solidaritas wawasan Nusantara dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang ketiga, tuliskan manfaat wawasan Nusantara terhadap atau bagi para pemuda Indonesia. Silakan dikerjakan ya, tulis bebas ya, tulisan tangan. Kemudian minggu depan silakan dikumpulkan ya, bisa dikoordinir lewat PKBM Bahtera 2 ngoten nggih. Banyak atas semangatnya. Saya sangat senang sekali ya, walaupun kondisi malam nggih, malam Jumat dan deras ya, tapi panjenengan ini Mas tetap bersemangat ya, tetap dengan antusias dan tidak ada yang ngantuk ya. Makin malam malah makin, kenapa? Sudah diniat. Kenapa? Kalau orang sudah punya niat, sebesar apapun, seberat apapun akan menjadi apa? Punya apa? Punya niat. Tapi kalau orang sudah tidak punya niat, seringan apapun, padahal gini cedek, apa? Kenapa orang berkarya bangun dari apa? Jiwa atau batin sanubari kita. Yang mana pada pelatihan pengembangan karakter ini kita mengolah batin kita, mengolah apa? Jiwa kita. Jadi sosok yang menjadi andalan bagi bangsa Indonesia. Itu nggih. Baik, terima kasih banyak atas segala perhatiannya untuk membakar semangat di akhir ini ya. Karena ini 10 November ya, kemerdekaan dari pahlawan. Mari kita petik kemerdekaan. Jadi ketika nanti saya merdeka, menjawab dengan merdeka dengan mengepalkan tangan kanan. Ngaten nggih. Siap nggih? Siap. Merdeka. 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 Luar biasa. Kita bioplos untuk kagem panjenengan semuanya. Luar biasa. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kegiatan kita ini memberikan manfaat dan juga menjadi ilmu yang barokah bagi masyarakat, bangsa dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya.
Untuk berikutnya akan dilanjutkan terima kasih Pak Novi Catur Musmita, kolega kami sebagai bagian dari narasumber program pengembangan karakter warga belajar PKBM melalui penguatan wawasan kebangsaan. Baiklah para peserta didik warga belajar PKBM Bahtera 2 yang sangat luar biasa ya, tidak hanya sekedar teman-teman ini menunjukkan semangat nasionalismenya Pak Novi, tapi berhasil melakukan implementasi terhadap jiwa-jiwa rela berkorban yang kemarin sudah kami ajarkan ya pada pertemuan pertama, yaitu ada materi 4 pilar kebangsaan dan juga bela negara. Tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman semua hari ini yang masih semangat untuk mengikuti materi pembelajaran. Sebelumnya kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para pengelola PKBM Bahtera 2, yang kami hormati kolega kami Bapak Novi Catur Musmita yang juga merupakan kepala program studi sosiologi Universitas Islam Blitar, dan juga tentunya yang kami sayangi seluruh peserta didik warga belajar PKBM Bahtera 2. Pada malam hari ini setelah tadi teman-teman mendapatkan materi berkaitan dengan wawasan Nusantara, maka tidak ada salahnya untuk kemudian kita jabarkan, kita terapkan untuk kita sekarang belajar tentang kearifan lokal, yaitu tentang wawasan kearifan lokal di Kota Blitar. Nah, di sini saya mau tanya dulu, yang warga kota siapa ngacung? Yang kota. Nah, oke, berarti banyak kabupaten ya, nggak apa-apa ya. Jadi secara prinsip nanti kita kalau bedah kota, bedah kabupaten ya banyak, tapi sementara kita bedah yang kota dulu tuh ya. Kita bedah yang kota dulu, nanti kita pengen tahu kearifan lokal apa yang kemudian ada di Kota Blitar. Bukan membedakan, sebenarnya kota dan kabupaten sama, cuma yang kemudian membedakan saat itu adalah ketika kota ditetapkan pada tahun 1906 ya. Nah, yang nanti sejarahnya juga akan kami jelaskan sebagai bagian dari wawasan kearifan lokal Kota Blitar. Oke? Langsung jadi sebagai bagian dari profil pelajar Pancasila ya, kita semuanya harus memiliki yang namanya modal sosial. Modal sosial itu tidak hanya sebagai bagian dari soft skill ya, tidak sebagai bagian dari keterampilan saja, tapi kita juga harus memiliki pandangan-pandangan positif terkait apa yang kemudian terjadi hari ini. Apa saja modal sosial itu? Yang pertama, saya ingin teman-teman semua di sini yang mengikuti program pengembangan karakter warga belajar PKBM melalui penguatan wawasan kebangsaan memiliki pikiran secara global ya. Pikiran secara global itu seperti apa? Pikiran secara global itu adalah pikiran-pikiran yang kemudian menjangkau apa yang kemudian dikatakan oleh Pak Novi tadi ya. Kita tahu apa yang kemudian hari ini Amerika terjadi apa ya, dalam posisi misalkan kita sekarang berada di Indonesia ya. Kita bisa klik melalui internet dan lain sebagainya ya. Kita bisa tahu lewat misalkan aplikasi media sosial YouTube dan lain sebagainya. Jadi tidak ada salahnya untuk kemudian kita berpikir secara global. Namun ketika kita hari ini ada di Blitar ya, kita harus bertindak secara lokal ya. Jadi secara prinsip sebagai bagian dari profil pelajar Pancasila, maka mau tidak mau kita harus berpikir secara global, namun harus bertindak secara lokal. Nah, bagaimana prosesnya? Ya kita harus mengetahui terkait dengan kelokalan yang ada di Blitar ya. Misalkan yang kemudian kami contohkan hari ini ada di kota. Nanti PR-nya bagi yang teman-teman kabupaten juga harus berani kemudian mengeksplor apa yang kemudian terjadi di 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar. Termasuk nanti yang kemudian masih ada dari Kediri juga ada ya di sini ya. Nah, misalkan nanti dari Kediri juga ada yang mengeksplor daerahnya di kearifan lokal di daerah Kediri sana, ya. Jelas ya di sini ya. Oke. Jadi tadi sudah dikatakan oleh Pak Novi Catur Musmita, jadi materinya nyambung memang. Ruang lingkup wawasan Nusantara berbasis kearifan lokal itu juga mencakup implementasi berkaitan dengan pertahanan keamanan, politik, sosial budaya dan juga ekonomi yang tadi dijelaskan oleh Pak Novi Catur Musmita.
Nah, cuman akan kita jabarkan prakteknya ya sesuai dengan data dan fakta yang terjadi di Kota Blitar. Nah, ini contoh. Jadi ada beberapa unsur kesatuan pertahanan keamanan Kota Blitar. Yang pertama adalah kaitannya dengan pengetahuan kewilayahan. Jadi teman-teman nanti harus tahu Blitar itu wilayahnya seperti apa sih. Nah, lalu kemudian kependudukan, bagaimana sih penduduknya. Dan yang ketiga adalah pemerintahan ya. Nah, secara kewilayahan Kota Blitar merupakan sebuah kota yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Timur. Kota ini terletak 167 km ya dari sebelah barat barat daya Kota Surabaya, ibu kota Jawa Timur, dan 80 km sebelah barat dari Kota Malang. Itu ya. Lalu kemudian Kota Blitar itu luasnya tidak besar ya, cuma 32,57 km persegi dengan seluruh wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Jadi sebenarnya satu kesatuan aja ya. Cuma pada saat itu oleh pemerintah Belanda kemudian dipecah menjadi kota dan kabupaten. Nanti akan saya ceritakan di aspek kesejarahan. Lalu kemudian Kota Blitar sendiri memiliki beberapa julukan. Yang pertama adalah Kota Proklamator ya. Ini ada yang belum pernah ke makam Bung Karno? Sudah pernah semua ya? Ayo jujur, siapa yang belum pernah? Gak apa-apa, nanti kesana bareng nanti sama saya. Sudah pernah semuanya ya? Alhamdulillah, tepuk tangan buat panjenengan semuanya. Berarti kan menghargai jasa para pahlawan. Tidak hanya gambar Bung Karno disimpan di dompet ya, gambar Soekarno-Hatta itu maksud saya. Nah, jadi ya dikunjungi, didoakan ya, agar apa yang kemudian sudah dilakukan oleh para pahlawan itu kemudian mendapatkan berkah, rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Lalu yang kemudian adalah Kota Patria ya. Patria itu adalah bagian dari patriot. Karena apa? Menyimpan sisi-sisi perjuangan, nilai-nilai kebangsaan dan kepahlawanan ya. Apa saja nanti akan kita ulas juga di aspek kesejahteraan. Lalu kemudian Kota Peta ya, pembela tanah air. Sudah tahu ya, ada Sudanco Supriyadi di Kota Blitar, pahlawan nasional dari Kota Blitar. Sudah tahu ya. Nah itu sehingga Kota Blitar dijuluki sebagai bagian dari Kota Peta. Dan yang terakhir adalah Kota Koi. Sini ada yang usaha koi enggak? Ada ya? Luar biasa, tepuk tangan dulu. Ini calon pengusaha masa depan nih soalnya. Karena koinnya bisa diekspor sampai ke Jepang ya. Nah sekarang aspek kependudukan ya. Kota Blitar sendiri memiliki penduduk dengan jumlah yang tidak banyak. Mungkin kalau 3 kecamatan yang ada di Kota Blitar dibandingkan penduduk 1 kecamatan yang ada di Ponggok, kira-kira unda-undi 11-12 ya. Jadi penduduk Kota Blitar itu 158.313 yang terdiri dari 78.853 penduduk laki-laki dan juga 79.460 penduduk perempuan. Jadi laki-laki yang jomblo jangan takut karena jumlah perempuannya banyak. Nah, tak doakan yang perempuan-perempuan jomblo dapat jodoh di luar Kota Blitar. Korea misalkan ya. Nah, siapa ngerti oleh Jongkook. Nah, itu ya. Atau artis-artis Korea itu yang pasti dongone ngono arek-arek soalnya. Ya. Dan yang kemudian penduduk itu tergabung di 51.926 kepala keluarga. Ya. Dalam hal pemeluk agama, Kota Blitar memiliki penduduk mayoritas 90,90% beragama Islam, 4,8% beragama Kristen Protestan, 3,64% beragama Kristen Katolik, 0,41% beragama Buddha, 0,10% beragama Konghucu, dan 0,06% beragama Hindu. Sisanya 0,71% adalah penganut kepercayaan. Contoh misalkan adalah kejawen yang kemarin saya contohkan ya. Ada Darmo Gandul, ada Gatoloco misalkan juga. Itu juga bagian dari aliran kepercayaan yang kalau kemudian di dalam proses pendidikan itu ujian nasionalnya juga ada. Ya. Jadi bagi aliran kepercayaan itu juga sekarang sudah diakui di Indonesia, ya. Lanjut. Kota Blitar memiliki kepadatan penduduk sebesar 4.854 jiwa per kilometer persegi. Yang kemudian Kota Blitar merupakan kota terpadat nomor 35 se-Indonesia. Jadi padat saking padat-padatnya, tumpuk-tumpuk ya. Banyak perumahan kecil-kecil gitu ya. Nah, sekarang bicara tentang pemerintahan ya. Kota Blitar pertama kali kemudian dibentuk berdasarkan Stabat tahun 1904 nomor 150 Junto Stabat 497 tahun 1928
dengan nama Gemeente Blitar dengan luas wilayah 6,5 km persegi. Jadi kalau sekarang luas wilayah 32 km persegi, berarti ada penambahan beberapa wilayah kabupaten yang masuk ke dalam wilayah kota. Ya. Kini di tahun 2021 Kota Blitar memiliki 3 kecamatan, 21 kelurahan, 188 RW dan 651 RT. Ya. Kalau di kabupaten jelas lebih banyak, ada 22 kecamatan, ratusan desa dan ribuan RT RW. Ya. Jadi secara prinsip ini adalah bagian dari kita memahami geopolitik yang hari kemarin sudah dijelaskan apa itu sih geopolitik. Serta Kota Blitar juga memiliki 67 perangkat daerah ya, jadi jumlah dinas, UPT dan sebagainya, termasuk puskesmas, rumah sakit yang di bawah pemerintahan itu ada 67 ya. Nah sekarang kita akan bicara tentang unsur kesatuan politik yang ada di Kota Blitar ya, berkaitan dengan kepemiluan, lalu kemudian kepemilihan atau kemudian kepilkadaan ya, serta sistem eksekutif, legislatif dan yudikatif ya. Nah terkait dengan kepemiluan, Kota Blitar itu sudah melaksanakan pemilihan umum sejak tahun 1955 ya. Lalu kemudian hingga tahun 2012 Kota Blitar telah menyelenggarakan pemilu 12 kali ya. Jadi pembangunan yang ada, pemerintahan yang ada, kebijakan yang ada, program-program pengentasan kemiskinan misalkan, itu juga sering berubah bertahun-tahun karena ada kebijakan politik di mana kita sudah mengalami 12 kali pemilu, yang semakin hari insya Allah hasil dari pemilu ini menciptakan pemerintah yang semakin baik ya. Sepakat ya? Karena apa? Kita lihatlah teman-teman di sini, hampir semuanya punya gadget. Ada yang nggak punya gadget di sini? Pasti punya semuanya. Cuma saya yakin mungkin ada 1-2 yang nggak punya kuota. Ya yakin itu, punya gadget tapi nggak punya kuota, nangsang wifi. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kalau di kota sendiri sekarang di kantor pemerintahan itu sekarang sudah ada wifi gratis. Dan insya Allah di 67 OPD tadi itu di kedinasan di Kota Blitar semuanya bisa diakses ya. Nanti kalau teman-teman kabupaten kalau ke sana juga nggak apa-apa, gratis soalnya, itu bisa diakses. Pokok gak jam-jaman, biasanya nak dolanan Mobile Legend, PUBG, jam-jaman ya toh, harus diusir jelas. Ya. Kalau cuma di sana mampir kerja atau apa, mungkin ada keperluan di rumah sakit atau apa, jangan sampailah ada keperluan rumah sakit ya. Kan berarti sakit kalau ada keperluan di rumah sakit ya. Keperluan misalkan ngurus apa, ijazah atau mungkin surat keterangan sekolah di daerah kota gitu ya, insya Allah nanti bisa dapat wifi gratis. Nah, dalam hal pemilu, partisipasi masyarakat Kota Blitar itu termasuk yang tertinggi di antara beberapa kota kabupaten lain di Jawa Timur. Seperti yang kemudian terakhir di tahun 2019 sebanyak 83,7% atau 95.036 pemilih itu datang ke TPS ya. Jadi kalau kemudian dibandingkan misalkan dengan kabupaten juga penduduknya banyak, hampir 1 juta lebih ya, hampir 1.200.000. Kalau daftar pemilihnya itu kurang lebih 900.000 sekian ya, hampir 1 juta. Jadi kalau kita misalkan mau datang ya, kita lihat di sini persentasenya itu termasuk yang tertinggi di antara beberapa kota kabupaten yang ada di Jawa Timur. Nah, kalaupun untuk pilkada dalam hal sebelum reformasi, Kota Blitar tidak pernah menggelar pilkada. Kenapa? Karena pemilihan kepala daerah atau wali kota, baik juga dengan bupati, itu kemudian dipilih oleh DPRD tingkat 2 ya. Jadi dulu nggak ada pemilihan wali kota langsung, dulu pemilihan bupati langsung nggak ada. Jadi coblosan dulu nggak ada untuk kepala daerah. Karena apa? Dipilih langsung oleh para wakil rakyat. Tapi sejak